Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Sehat, Pak. Pak. Baik, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Kepada minum susu. Waduh, mantap. Biar sehat, Pak. Ya Pak. Iya Pak, bagus Pak. Baik, kita mulai dulu ya dengan berdoa. Siapa di sini yang menjadi ketua kelas kita? Pak Muhimin. Oh, Pak Muhimin. Baik, Pak Muhimin. Dipimpin ya kawan-kawannya untuk berdoa dulu. Baik, Silakan Pak. Pak Muhimin. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhimin. Ini sudah pada hadir semua belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Coba Pak. Bapak periksa, Sudah, Bapak periksa dulu ya kehadirannya ya. Ibu Iya, Pak. Diana udah hadir belum? Coba. Oh, Ibu Diana lagi ke toilet mungkin ya. Pak Heri, Pak. Hadir ya. Hadir. Baik, Pak Muhimin hadir. Hadir, Pak. Pak Fermi hadir ya. Hadir, Pak. Pak Rizky gimana Pak Rizky? Udah hadir? Hadir, Pak. Capek, Ya. Pak. Baru lari-lari, Pak. Ya, nggak apa-apa, tetap semangat. Pak Haulian hadir juga ya. Pak. Ya, Ya, tadi baik. duluan datang, Pak. Buka kelas. Oh iya, bagus. Waduh, ini patut jadi dicontoh ya. Ya, Jadi Pak. buka kelas, Pak. Ya, terima kasih. Pak Trijoyo gimana ini senyum-senyum? Siap, Sehat, Pak. Pak Hadir, Trijoyo? Pak. Ya. Alhamdulillah, sehat, Pak. Pak Malam Bibit, nggak paket dia, Pak. Hadir, Pak. ya Pak Audi, Hadir. Bu Dwi, Hadir, Pak. ya baik Pak. Sudah di absen semua ya? Saya Puskesmas belum, Pak. Oh ada yang belum ya? Oh tadi Puskesmas ke belum masuk, toilet. Pak. Oh iya, nanti coba kita Tadi tanya Bu apa Dwi alasannya. ke kamar mandi tadi, Bu, Pak. Ya Bu Dwi. lagi mandi. Ya. Baik, Bu Diana sudah hadir ya sekarang ya? Ya, sudah hadir, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Ya. Gimana nih kabarnya ini? Pada sehat semua ya? Tetap semangat terus pagi-pagi. Karena kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang sangat mahal ya. Patut kita syukuri karena dengan adanya kesehatan, seberapapun banyak harta kita, tinggi kedudukan kita, tanpa sebuah kesehatan pasti itu tidaklah bernilai. Jadi kita patut bersyukur ya. Ya, Pak. Ya. Ada yang baru datang, Pak. Wah, siapa itu? Itu, Pak. Itu, Pak. Waduh, gak berani juga ini aku mau. Ya, silakan masuk, Pak. Ya, jangan diulangi lagi ya, Pak. Pak Joko, Besok. Pak Joko. Ya, baik-baik yang baru masuk silakan masuk. Besok kita harus lebih aktif lagi ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan sistem starter. Baik. Di sini sudah pada tahu semua ya apa itu sistem starter? Udah tahu ya? Coba Bu Diana. Iya, Tadi ke Pak. sekolah naik apa Bu Diana? Saya naik sepeda motor, Pak. Oh, naik sepeda motor. Ada pakai starter ya? Tadi starternya mati, Pak. Pakainya itu kaki, Wah. Pak. Waduh. Pansal, Pak. Engkol, Pak. Pansal. Engkol. Saya naik Iya. odong-odong, Pak.
Budiana Waduh. pakai Vespa, Pak. Nggak ada starternya. Oh iya, itu juga starter, tapi itu adalah starter mekanik, bukanlah starter yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah starter elektrik, berfokus pada starter DC. Udah pada tahu ya starter ya? Siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Apa sih itu starter? Ada yang mau bantu Bapak dalam menjabarkan? Yang sepengetahuan kalian saja dulu mungkin. Coba ayo, siapa yang berani? Sepertinya ini Pak Audi nih. Boleh deh dibantu Pak Audi. Apa sih menurut Pak Audi starter itu? Yang buat ngidupin mesin ya, Pak. Itu, Pak. Kalau pagi-pagi, Pak. Kalau nyalain mesin, Pak. Betul sekali, terima kasih Pak Audi. Ya betul, starter itu buat nyalain mesin ketika awal akan menghidupkan kendaraan. Di mana sih letak letaknya pada kendaraan? Di mana? Ayo coba. Itu Pak Rizky, disimak dong itu. Di mana coba Pak Rizky? Letaknya pada kendaraan. Saya kalau berangkat naik sepeda, Pak. Waduh, iya ya nggak apa-apa, tetap semangat tapi ya. Baik. Starter pada kendaraan itu letaknya bermacam-macam ya, tapi pada umumnya sistem starter terletak pada di bagian bawah dekat poros engkol ya, yang berkaitan dengan roda gigi flywheel. Tergantung pabrikan menempatkan di mana. Emangnya apa sih manfaat sistem starter untuk kita? Ada yang bisa bantu? Coba Pak Trijoyo. Coba Pak Ya, Tri, Pak. apa sih manfaatnya Pak Tri? Sistem starter pada kehidupan kita. Manfaatnya apa ya, Pak? Menghidupkan awal gitu, Pak. Awal, Pak, menggerakkan awal gitu, Pak. Kayak tadi Mbak Diana pakai kaki gitu, Pak. Gantinya pakai starter ya, Pak. Kayaknya gitu deh, Pak. Iya, betul sekali. Manfaatnya untuk kita adalah dapat membuat kita menjadi lebih praktis, begitu. Coba kita bayangkan apabila kita akan berangkat ke sekolah dengan waktu yang cukup jauh, ketika kita harus berangkat tepat waktu dan harus menghabiskan banyak tenaga untuk menghidupkan sebuah kendaraan, maka akan sangat kerepotan ya. Dengan adanya starter, kita jauh lebih terbantu, begitu kurang lebih. Ya, sampai di sini semua bisa difahami ya apa yang Bapak jelaskan? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak Pak. Bibit. Pak Bibit bisa ya, Pak Bibit? Bisa dipahami ya? Oh, Pak Bibit audionya. Ya, udah ngangguk-ngangguk. Terima kasih Pak Bibit. Baik, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kita yang kali ini adalah yang pertama, kalian nanti akan dituntut, bukan dituntut, akan diharapkan untuk memahami cara merawat sistem starter. Yang kedua, untuk mengetahui komponen beserta fungsinya. Selanjutnya adalah melaksanakan perawatan sistem starter secara berkala. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan untuk bisa mendeteksi kerusakan apa yang ada pada sistem starter, begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita untuk kali ini. Baik. Ya, sistem starter. Ini Bapak coba jelaskan dulu ya. Sistem starter adalah sistem yang berfungsi untuk menghidupkan awal seperti yang dijelaskan oleh kawan kita tadi ya, Bu Diana dan Pak Trijoyo. Untuk menghidupkan awal mesin. Pada sistem starter juga terdapat dilengkapi dengan magnetic switch. Nanti kita akan bahas itu. Yang mana sih yang magnetic switch pada sistem starter? Apa sih fungsinya? Nah, untuk memindahkan pinion gear berkaitan dengan dan lepas dari ring gear. Ya.
Nah, ini adalah komponen utama dari sistem starter. Bisa terlihat jelas ya. Yang pertama adalah baterai. Yang kedua, fuse, kunci kontak, relay, kabel, dan motor starter. Dari komponen utama ini, ada nggak sih yang kalian belum ketahui fungsinya? Coba Bu Dwi. Bu Dwi udah sarapan belum? Belum. Waduh. Suaranya masih di mute itu Bu Dwi. Belum sarapan, Pak. Belum sarapan, tapi masih bisa fokus ya, masih bisa mengikuti pelajaran kita ya. Iya, Pak. Oke, Bu Dwi ini Sengaja itu Bu Dwi nggak sarapan Pak. wah, tidak boleh. Mungkin Bu Dwi kita kasih alasan, mungkin dia tadi belum masak. Kita harus berbaik sangka dengan rekan-rekan kita ya. Baik. Baik, coba Bapak mau bertanya ini sama Pak Fermi. Pak Fermi, halo. Halo Pak Fermi. Ya Pak. Pak Fermi masih bisa menyimak ya tadi yang Bapak sampaikan? Ya Pak ya. Baik. Di sini Bapak akan sedikit mengulas ya. Diperhatikan semuanya. Baterai pada sistem starter merupakan sumber tenaga yang akan kita pakai untuk menggerakkan si starter yang nantinya akan menghidupkan engine kendaraan kita. Itu selanjutnya adalah fuse. Kalau dalam bahasa bengkel di Lampung, fuse ini sering kita sebut, bukan di Lampung, di Indonesia, sekring. Ya, sekring di sini berfungsi untuk komponen rangkaian pengaman apabila terjadi sesuatu arus pendek. Nah, dia akan memutus karena ada serabut kabel tipis. Baik. Kunci kontak di sini sebagai saklar ya. Kapan kita akan menghidupkan sebuah starter. Juga relay juga di sini hampir sama seperti fungsinya magnetic switch, yaitu saklar elektromagnetan. Jadi dia mempunyai fungsi hampir sama. Kabel di sini untuk mengalirkan arus listrik dan juga motor starternya. Baik. Semua di sini jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah komponen utama motor starter. Coba kalian perhatikan ya. Di dalam sebuah motor starter, itu kalau kita lihat secara tembus pandang seperti itu, di dalamnya itu seperti ini kurang lebih. Di dalamnya ada komutator dengan bentuknya yang ada komponen-komponen armatur koilnya, armatur shaftnya, armatur core-nya, juga ada sikatnya. Ini kursor Bapak ini bisa dilihat nggak ya, Pak Tri? Kursornya di layar bisa dilihat? Kursor saya yang bergerak? Coba Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Baik. Bisa Pak. Ini kita bahas satu-satu ya. Ini brush. Brush ini adalah karbon yang berfungsi untuk penyalur arus positif baterai untuk disalurkan ke komutator. Nah, agar komutator dapat bangkit elektromagnetannya. Ya, diperhatikan lagi ini di sini ada mekanisme clutch couplingnya, ada pinion gearnya untuk berkaitan dengan roda gila atau flywheelnya, ada armaturnya, ada macam-macam ini ya, bisa dilihat ya. Nah, kalau yang ini yang Bapak gerakkan kursornya ini adalah magnetic switch yang kita bahas tadi atau switch starter tadi, yang fungsinya adalah untuk apa? Ada yang bisa bantu? Sebagai saklar magnetik. Dia menggunakan prinsip kemagnetan juga. Ketika dialiri arus listrik, dia akan menarik kontak disk di sini. Nah, sehingga arus listrik dari baterai positif itu bisa masuk ke dalam armatur dan juga full coilnya atau fill coilnya, sehingga nanti dia bisa terjadi kemagnetan. Nah, kemagnetan itu yang kita
manfaatkan. Kemagnetan kan ada gaya dorongnya ya untuk berputarnya. Nah, ini adalah rangkaian sistem starter secara sederhananya ya. Bisa diperhatikan ya, di situ ada baterai, ada fuse, kunci kontak, relaynya, dan juga motor starternya. Pada motor starter itu terdapat 3 ya, 3 terminal ya. Ini nanti diingat-ingat ya ketika kita pertemuan berikutnya untuk praktek ya. Nah, di sini ada terminal 30 yang langsung dari baterai, ada terminal terminal 50, terminal starternya, ST. Ya, baik. Nah, untuk lebih jelas bagaimana sih cara kerja sistem starter, baik kita akan menyimak sedikit video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Sudah siap semua ya? Sudah siap? Halo? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. silahkan. Siap, Pak. Ya, bagus-bagus. Silahkan dipersiapkan ya. Alat tulisnya mungkin ada yang perlu dicatat mungkin atau perlu disimak saja. Kalau memang perlu silahkan dicatat. Baik, kita mulai ya. Motor listrik DC. Kita lihat dulu video tentang motor listrik DC-nya dulu ya. Baik. Silakan disimak. Hari ini kita akan bahas bagaimana motor listrik itu bekerja. Sekedar informasi, motor listrik DC merupakan jenis motor yang banyak sekali digunakan pada kendaraan. Dari kipas pendingin, motor starter, wiper, power window dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Proses yang terjadi di dalam motor listrik DC itu seperti apa? Nah, kita akan bahas sesimpel mungkin. Kalau kita cari referensi tentang motor listrik, kita bakal menemukan ternyata motor listrik itu ada banyak jenisnya. Tapi dari semua jenis motor listrik yang ada, semuanya punya prinsip yang sama, yakni gaya elektromagnetik. Ada sebuah teori yang namanya kaidah tangan kiri Fleming. Kaidah tersebut menjelaskan ketika sebuah penghantar yang dialiri arus listrik berada di tengah medan magnet, maka penghantar tersebut akan bergerak ke arah yang bisa ditentukan. Seperti yang Anda lihat, jari tengah menunjukkan arah arus listrik yang mengaliri penghantar. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Sementara ibu jari akan menunjukkan kemana arah penghantar tersebut bergerak. Jadi misal saya punya kawat penghantar yang saya letakkan di antara 2 magnet. Kemana arah medan magnetnya? Ke kiri. Karena medan magnet itu dari utara ke selatan. Lalu saya alirkan arus DC menjauhi layar. Maka kemana kawat penghantar tersebut bergerak? Ke atas. Sesuai kaidah Fleming. Sekarang kita perbesar magnetnya dan ganti kawat penghantarnya seperti pada gambar. Bisa kita lihat, sekarang aliran listrik mengalir memutari penghantar. Akibatnya, kawat penghantar akan bergerak dengan arah yang berlawanan. Kalau bagian senter kawat kita pinkan ke sebuah poros. Dan bagian kontaknya kita ubah jadi seperti ini. Apa yang terjadi? Kawat itu akan berputar meskipun putarannya tidak stabil. Agar lebih stabil, kita tambahkan lebih banyak kawat. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekarang putarannya sudah stabil bukan? Sekarang kita aplikasikan ini pada motor listrik. Ada 2 komponen utama pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Stator itu penghasil magnet yang diam, sementara rotor adalah kawat penghantar yang diperbesar. Stator bisa berupa magnet permanen atau koil magnetik. Koil magnetik sendiri pada dasarnya sama seperti magnet permanen. Tapi, koil magnetik perlu arus listrik supaya ada magnetnya. Bentuk koil magnetik itu seperti ini, ada kumparan yang melilit inti besi. Saat kumparan itu kita aliri listrik maka magnet akan terbentuk. Dengan kata lain, dengan cara ini kita bisa mengubah besi menjadi magnet dengan mengalihkan arus listrik. Lalu ada komponen tambahan bernama sikat. Sikat ini seperti konektor yang menyalurkan listrik ke rotor. Ada 2 sikat yang masing-masing menyalurkan listrik dari terminal positif dan negatif baterai. Melalui sikat itu, arus dari baterai bisa disambungkan ke rotor yang berputar. Jadi kesimpulannya, motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai.
Arus tersebut dicabangkan ke stator melalui koneksi langsung, dan ke rotor melalui sikat. Akibatnya, baik stator dan rotor menghasilkan magnet. Dan kemagnetan itu membuat rotor berputar. Nah, itulah yang terjadi di dalam motor listrik. Proses yang kasat mata tapi masih bisa kita pelajari. Baik, sudah disimak tadi videonya? Ya, begitu ya. Izin Pak Izwar, ini saya ada 2 video Pak, ini apakah perlu saya tampilkan juga Pak? Karena takut terlalu panjang Pak. Ada sekitar 10 menit. Disingkat-singkat aja Pak kalau memang penting, tapi kalau baik, nggak Pak. penting saya rasa nggak jadi masalah. Yang penting kan tampilan PowerPoint Bapak, cara Bapak menyampaikan kan itu yang Baik, dinilai Pak. Ini mungkin saya lanjut saja ya Pak untuk Boleh, video boleh Pak, video. boleh Pak. Baik, ini ada sedikit video tentang cara kerja sistem starternya ya. Kalau yang tadi itu adalah sebuah cara motor DC-nya. Kalau yang sekarang adalah cara kerja sistem starter motor DC. Baik, kita simak ya. Sistem ini menggunakan sebuah motor listrik untuk memutar engkol mesin. Cara kerjanya cukup simpel. Saat kita tekan tombol starter, listrik dari baterai mengalir ke motor starter. Sehingga motor starter berputar dan engkol mesin juga ikut berputar. Saat engkol mesin berputar, pembakaran pada mesin terjadi, akibatnya mesin bisa menyala. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa motor starter itu bisa berputar ketika ada aliran listrik? Apa yang terjadi di dalam motor starter ketika kita tekan tombol starter? Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Supaya lebih mudah, kita bagi dalam 3 segmen. Pertama kita bahas teori motor starter. Kedua teori solenoid starter, dan yang ketiga jalur kelistrikannya. Yang pertama kita bahas tentang motor starternya. Seperti yang saya bilang, electric starter ini memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak motor starter. Motor starter adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Prinsip kerjanya menggunakan gaya elektromagnetik. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang teori motor listrik. Intinya, motor listrik DC bekerja ketika ada aliran listrik pada stator dan rotor. Aliran listrik tersebut menyebabkan stator dan rotor mengeluarkan kemagnetan. Hasilnya, rotor dapat berputar. Anda bisa cek video berikut untuk mempelajari motor listrik lebih detail. Bisa dikatakan, solenoid starter adalah kopling elektrik yang mampu menghubungkan dan memutuskan putaran poros motor starter ke engkol mesin. Saat kita tekan tombol starter, solenoid starter langsung mengaitkan gigi flywheel pada mesin dengan poros motor starter. Ketika mesin sudah nyala, solenoid akan memutuskan perkaitan tersebut sehingga motor starter tidak terpengaruh oleh putaran mesin. Cara kerjanya, lagi-lagi menggunakan gaya elektromagnetik. Komponen utamanya adalah kumparan spiral atau biasa kita sebut solenoid. Saat kumparan tersebut kita aliri listrik, maka kumparan tersebut bisa seperti magnet yang mampu menarik besi. Lalu kita letakkan inti besi di tepi solenoid. Maka, saat kita alirkan listrik ke solenoid, inti besi akan tertarik masuk ke solenoid. Kalau ujung inti besi kita kaitkan dengan tuas, maka tuas itu bisa mendorong roda gigi. Gerakan inilah yang menyebabkan gigi starter bisa keluar masuk. Untuk memaksimalkan dorongan inti besi, terdapat 2 buah solenoid yang kita namakan hold-in coil dan pull-in coil. Perbedaannya, hold-in coil akan aktif selama motor starter hidup. Sementara pull-in coil hanya aktif sejenak saat awal starter dihidupkan. Ini bertujuan untuk mempercepat dorongan inti besi, sehingga roda gigi starter bisa terhubung dengan cepat. Setelah inti besi tertarik, pull-in coil berhenti dan hanya menyisakan hold-in coil untuk menahan inti besi. Selain itu, inti besi juga memiliki mekanisme kontak. Ketika inti besi tertarik oleh solenoid, kontak ini akan menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Jadi, sakelar motor starter bukan terletak pada kunci kontak, melainkan ada di dalam solenoid starter. Sementara kunci kontak adalah sakelar untuk mengaktifkan solenoid starter.
Sehingga, begitu solenoid aktif, seketika motor starter juga aktif. Namun saat solenoid selesai bekerja, motor starter juga ikut mati karena kontak ini ikut terpisah. Baik, sudah disimak ya video pembelajaran dari Bapak. Sebelum kita akan membagi kelompok, coba Bapak cek dulu ya apakah ada yang akan kalian tanyakan dulu terkait dengan materi yang sudah kita simak, yang sudah kita tonton, yang sudah Bapak paparkan tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Sudah jelas semua ya? Tidak ada Pak, tidak ada Pak, sudah jelas Pak. Baik Pak Aldi, terima kasih Pak Aldi. Kita lanjut ya untuk pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya nanti kita bagi dua ya. Yang pertama itu kelompok pertama itu Pak Aldi, Pak Ari, Pak Audi, Pak Bibit, Pak Dwi. Juga kelompok 2 itu Pak Heri, Pak Joko, Pak Muhimin, Pak Trijoyo, Pak Diana. Sudah jelas semua ya pembagian kelompoknya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas Pak, jelas Pak. Ya, untuk pembagian tugas sudah jelas. Yang kedua adalah tugas dari masing-masing kelompok, yaitu nanti kalian silakan menggali informasi tentang sistem starter, baik dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, ataupun dari modul ajar Bapak yang sudah Bapak berikan, ataupun boleh juga meminjam buku tentang kelistrikan yang ada di bengkel kita. Nanti boleh perwakilan izin untuk mengambil bukunya. Dan juga diskusikan nanti sesama kelompok boleh, dan juga antar kelompok juga boleh. Silahkan kalian berdiskusi, mencari permasalahan, mencari apa yang kalian cari. Misal ada sebuah kebingungan, boleh tanya dengan kelompoknya, tanya dengan kelompok sebelahnya, ataupun juga boleh bertanya kepada Bapak langsung ya. Jelas ini? Siap, jelas Ya, Pak. silakan. siap. Silakan kalian membagi kelompok ya. Pak Aldi sebagai ketua kelompoknya ya, dan juga Pak Heri tolong dikondisikan kawan-kawannya supaya semua aktif. Oh iya Pak, siap Pak. Sudah saya bagi tugas Pak. Baik, silakan. Ya, sudah ya. Sudah digali semua informasinya ya. Sudah dilakukan diskusi juga ya. Pak Joko, sudah dilakukan diskusi Pak Joko di kelompoknya bagaimana? Pak Ari, bagaimana kelompoknya Pak Ari? Saya habis dari toilet, Pak. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa Pak Ari. Langsung bergabung ya Pak Ari ya. Silahkan menggali informasi sebanyak mungkin. Ya, waktu sudah berlanjut ya, sekitar 10 menit kalian mencari informasi. Sekarang silahkan kalian mempresentasikan ya, boleh ketua kelompoknya memilih salah satu di antara kawan-kawannya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Pak Aldi, siapa yang mau mempresentasikan di kelompoknya Pak Aldi? Oh iya, Pak Bibit Pak. Mungkin Pak Bibit. Ya, boleh. Ya. Boleh, silakan Pak Bibit. Apa yang sudah Pak Bibit gali informasi tentang sistem starter ataupun diskusi tentang masalah sistem starter bersama kawan-kawannya. Silakan Pak Bibit. Oh, mungkin Pak Bibit audionya. Bisa yang lain Pak Aldi. Oh iya, berarti Pak Audi Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Audi. Ya, silakan Pak Audi presentasikan apa yang sudah Pak Aldi dapatkan dari menggali informasi serta diskusi ataupun dari materi yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Audi. Singkat saja Pak. Di kelompok kami, Pak, itu tadi sudah diskusi tentang cara kerja motor starter, kemudian komponen-komponennya, mulai dari baterai, fuse,
kemudian kabel, saklar, sampai yang terakhir adalah motor starter. Mungkin Dwi bisa menambahkan. Ya, boleh Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Terima kasih Pak Audi. Silakan Bu Dwi. Oh, Bu Dwi lagi ke kamar mandi ya? Oh ya, udah hadir. Silakan Bu Dwi. Coba di. Maaf Pak, tadi lagi ke toilet. Ya, nggak apa-apa Bu Dwi. Coba Bu Dwi dipaparkan sedikit apa yang sudah. Menurut kelompok kami dari hasil video tadi Pak, berdasarkan itu ada beberapa komponen dari motor starter seperti baterai, fuse, relay, dan lain sebagainya. Dan cara kerja motor starter menggunakan. Ya, terus aja silakan Bu Dwi, silakan. Oh, belum terdengar ya tadi Pak? Ya, tadi mute. Nggak apa-apa. Oke, Bu. menurut kelompok kami Pak, tadi ada beberapa komponen dari motor starter seperti baterai, relay, fuse, dan lain sebagainya. Dan motor starter juga menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Begitu Pak. Iya, betul sekali. Berarti Bu Dwi ini benar-benar melakukan pencarian informasi ya, sewaktu diskusi tadi ya. Ya, Baik, terima Pak. kasih. Ya, coba kita dari kelompok 2 ini ketuanya nih Pak Heri nih. Siapa yang mau dipilih Pak Heri dari anggota kelompoknya? Oh, mungkin Pak Heri lagi kamar mandi juga ya. Oh ya, silakan Pak Heri. Siapa yang ditunjuk dari anggotanya Pak Heri? Atau Pak Heri masih mute Pak? Masih di mute Pak Heri? Saya ke toilet tadi. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Coba ditunjuk Pak, siapa Pak di antara rekannya Pak? Siapa? Sok, yang mau. Ayo, siapa yang mau? Ayo dong. Tadi kan udah diskusi. Ya, silakan. Coba ya Pak, hasil diskusi tadi ternyata fungsi dari Pak Trijoyo ini ya? starter. Iya Pak, saya Pak. Oh iya, Ya, bagus. Ya, silakan Pak Trijoyo. Jadi fungsi dari motor starter ini bisa menggantikan dari kickstarter ya Pak, dari engkol gitu Pak. Betul. Dan ternyata dia tidak bekerjanya bareng-bareng. Ada temennya yang namanya baterai, kemudian ada kunci kontak dan komponen lainnya Pak, sampai nanti bisa menggerakkan flywheel-nya Pak. Iya, betul Gitu sekali. Pak. Iya. Itu hasil diskusi kami dengan teman-teman seperti itu Pak. Berarti di kelompok 2 ini sangat aktif semua ya kawan-kawannya Pak Tri? Aktif Pak. Terima kasih. Baik, ya betul sekali dari materi pelajaran kita yang sudah kita pelajari bahwa sistem starter ini sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena akan sangat membantu sekali ya dalam menghidupkan awal mesin. Komponen-komponen kita sudah ketahui ya, tadi ada armatur, ada komutator, ada sikat bras, ada yoke, dan switch starter. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup ya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu Bapak akan memberikan materi tentang pemeriksaan sistem starter yang nantinya Bapak akan bagikan kepada kalian ya. Nanti Bapak kirim lewat WA group. Silahkan kalian nanti mempelajari setelah kita tahu apa itu sistem starter, bagaimana cara kerjanya, apa sih manfaatnya. Besok pertemuan berikutnya kita akan mencoba memeriksa apa sih kerusakan dasar. Baik ya. Semua jelas semua ini ya. Besok semua hadir ya, semangat ya. Yang suka ke toilet itu izin dulu. Yang telat-telat itu ya. Tetap semangat. Ya Pak. Ya, Pak Ari itu rajin ke toilet ini kayaknya. Bukan ke kantin ya? Bukan Pak. Oh iya. Baik, itu saja dari Bapak.
Silahkan ketua kelompok kita memimpin untuk berdoa. Silakan Pak Muhimin ya, ketua kelas kita. Ya Pak, siapa? Terima kasih. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memang itu kan ketemu Naomi. Itu Pak Isbar, ini sudah saya stop share apa biarin dulu Pak? Perubahan ini. Dibiarkan aja Pak. Ya Pak. Baik, Pak Sarul sudah memaparkan dan menampilkan yang mau disampaikan ya Pak Sarul ya. Ya Pak. Pertama Pak Sarul di awal tampilannya membuat siswa mulai bosan Pak. Nah, itu dia tadi. Mulai Bapak dia Pak di slide kelima ya Pak. Ini, nanti dilengkapi sama gambar aja Pak. Lebih baik. Oh iya Pak, siapa? Jadi dari awal Bapak jelaskan ini tadi terlalu lama. Anak-anak bingung ini apa nih baterai, ini kunci kontak mana gitu dia. Dari awal sudah menarik gitu Pak. Terus Bapak jelaskan emang setelahnya kan ada gambarnya Pak Sarul ya. Iya Pak. Bapak turunkan aja, Bapak konsep aja sendiri gimana meyakinkan pengujinya nanti kalau ini tidak membosankan gitu Pak. Iya Pak, siapa? Ya, Bapak kan tadi menampilkan video juga. Iya Pak, ada video pembelajarannya. Iya. Video itu menjelaskan juga tadi ya Pak, Bapak juga menjelaskan ya Pak. Nah, bagaimana caranya Bapak meramu dengan waktu yang singkat nanti dikasih penguji bisa menjelaskan dua-dua gitu Pak. Mungkin di situ ya Pak. Pak Iswar, kalau pas waktu ujian itu kurang lebih berapa Pak waktunya Pak? Saya pun belum pernah Pak soalnya. Iya, tapi nanti jam 2 apanya pertemuannya Pak, nanti disampaikan di sana sih. Tergantung sih Pak nanti, tapi saya belum bisa memastikan setengah jam atau berapa jam Pak. Makanya di awal tadi udah membosankan Pak. Bagaimana caranya? Memang sama anak-anak ini, sama siswa ini kan memang membosankan kalau kita terlalu kaku ya Pak. Iya Pak. Terus sintaknya nanti Bapak, tahapannya Bapak perjelas ya Pak. Nanti siapa nanti yang ini kan memang masih coba ya Pak. Iya Pak. Nanti Bapak usahakan bagaimana ya namanya juga siswa nanti menampilkannya ya meyakinkan siswa itu kan nanti kan ada tertulis gitu kan Pak. Jadi mereka kan lebih mau bertanya gitu. Ya Pak. Hampir seperti itu sih Pak. Ya Pak. Mungkin hari ini siswanya agak malas Pak, semalam sore-sore semangat semua ya Pak Sarul ya. Itu Pak Sarul, nanti diperbaiki Pak Sarul, sesuaikan sama sintak metodenya nanti kalau ditanya Pak Sarul perjelas saja pendekatannya juga nanti Pak Sarul ya. Ya Pak. Itu yang penting Pak Sarul, karena poin-poin penting itu di situ. Karena waktu berjalan terus nih Pak Sarul, saya rasa saya cukup Pak Sarul. Yang penting di awal jangan di sinilah di sistem starter ini jangan seperti ini, diperbaiki aja. Ini membuat Pak Sarul kurang nampak, kurang aktifnya. Ya Pak. Untuk menjelaskan ke siswa, nanti siswanya lebih aktif kan gitu Pak. Iya Ini kan diharapkan kan siswanya aktif. Iya Pak. Ingat Pak, Bapak menjelaskannya jangan terlalu lama nanti.
Nah, itu dia. Fokusnya ke Siswa. siswanya. Nah, itu Iya, Pak. yang diingat nanti, Pak. Bagaimana Bapak mengkonsepnya, Bapak coba lagi nanti ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. saya rasa saya itu aja, Pak Sarul. Mungkin nanti terlalu panjang nanti waktunya udah mau jam 10, Pak Sarul. Nanti kasihin teman yang paling akhir. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya, kita lanjut aja nih ke Pak Fer. Gimana Pak Fer? Ada yang Oke, ditambahkan? Pak. Sedikit aja Pak, nanti ditambahi oleh Pak Des lagi. Saya juga sepakat dengan Pak Iswar tadi, bahwasanya ini kan PBL kan Pak. Iya, Pak. Nah, PBL itu berarti kita harus memacu siswa itu untuk lebih komunikatif ya, lebih komunikatif. Jadi kita harus bisa memancing siswa itu untuk bertanya. Jadi harus ditimbulkan suatu permasalahan agar siswa itu bisa berpikir untuk materi yang kita sajikan. Itu dia Pak. Jadi model PBL-nya agar lebih difokuskan ke pemaparannya tadi Pak ya, pemaparan dalam materi atau proses pengajarannya lah gitu dalam hal ini. Baru untuk penyampaian materi tadi dengan media pembelajaran PowerPoint dan video ya. Jadi di situ pun harus ada, jangan terus saja Bapak menyampaikan materi itu. Di situ ada komunikasi terus dengan siswa atau ada kolaborasi antara guru dengan siswa dalam materi ini. Jadi materinya ini harus dibuat supaya siswa itu sering aktif gitu Pak. Nah, supaya jangan bosan, siswanya juga harus siap terus mendengar gitu. Nah, itu dulu Pak ya, aja saya lihat tadi. Untuk media pembelajarannya sudah mulai bagus, sudah ada ketertarikan di dalam media yang dilihat. Mungkin ada perlu nanti penyesuaian antara dengan materi, dengan durasi videonya, ataukah di situ dibuat animasi yang menantang seperti semalam yang dibuat Pak Ari, ya. Dari media itu ada sering suatu timbul pertanyaan untuk supaya siswa itu ingin apa itu gitu, apa itu gitu. Jadi dia terus membuka pemikiran ke situ. Jadi dia tidak hanya melihat aja, tapi harus siap dia untuk apa sekalian yang mau ditanyakan gitu. Nah, jadi dia terus siap untuk mendengarkan itu. Itu Pak yang penting Pak, yang perlu sedikit saya sampaikan sebagai perbaikan ke depannya. Untuk kegiatan penutup kegiatan inti tadi, untuk kegiatan inti di dalam melihat peningkatan kemampuan siswa dari apa yang kita sampaikan ya, itu perlu juga nanti dilihat ya, apakah siswa bisa menguasai materi itu yang kita sampaikan itu ya. Itu nanti nampak di dalam bagaimana peningkatan penguasaan untuk siswa. Untuk penutup tadi saya lihat harus ada evaluasi post-testnya, sejauh mana apa yang telah diterima siswa. Dari awal tadi harus ada pretestnya tadi, nggak lihat kan gitu, baru terakhir apa setelah kita sampaikan materi itu, apakah tadi pertama tadi poin 3 setelah diterimanya jadi poin 7 gitu kira-kira setelahnya ada dia dapat gitu. Jangan nanti menjadi bingung gitu dia kira-kira. Jadi itu saya lihat tadi Pak, mungkin untuk penyajian materinya tadi itu yang perlu untuk diperbaiki Pak Sarul ya. Iya Pak, siapa? Pak Sarul dari SMK Bumi Agung Pak, Lampung. Oh Lampung ya Pak ya.
Oke Pak, itu saja Pak untuk bersingkat waktu. Mungkin ada tambahan dari Pak Des. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iswar. Baik, Pak Fer, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Des. Mana tahu ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya Pak, saya izin bentar Pak. Urusan bentar ya Pak. Nah, kita lanjut aja ya Pak Des ya. Iya Pak, iya Pak. Oh iya.